SPT. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu SPT, wajarnya semakin mudah untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Topik kali ini tuh berkaitan dengan hal-hal di masa depan. Dan NIK terhadap NPWP itu berpengaruhnya nanti buat persiapan Korteks ini. Korteks itu apa sih? Deep Text, Deep Talk about Text. Halo kawan pajak, kembali lagi di Deep Text, Deep Talk about Text. Yeay. Sebuah podcast KPP Pratama Malang Selatan yang akan membahas terkait isu ataupun topik perpajakan terkini. Info-info terkini ya. Iya, info-info terkini. Nah, kembali lagi pada episode kali ini, kawan pajak ditemani dengan saya Filia dan juga teman saya Wiga. Oke, kesempatan kali ini nih Kak Wiga, kita mau bahas terkait apa tuh? Tentu tadi ya sudah disebutkan, yaitu isu-isu terkini yang tentunya akan bermanfaat bagi kawan pajak untuk menghadapi perpajakan di masa depan nih. Kebetulan topik kali ini tuh berkaitan dengan hal-hal di masa depan, Kak. Jadi belum terjadi namun sedang disiapkan untuk kawan pajak semua menikmati manfaatnya. Benar banget. Jadi perlu tahu dulu ya Kak, supaya bisa persiapan gitu ya. Betul, karena ini adalah perubahan yang sangat besar bagi kami juga, dan juga pastinya untuk kawan pajak semua yang berkaitan terus sama topik-topik perpajakan. Iya, benar banget. Nah, mungkin kawan pajak beberapa kali membaca ya di media ya, kalau misalnya katanya Direktorat Jenderal Pajak nih sedang ada reformasi. Sedang ada apa nih? Korteks, apa sih Korteks kayak gitu ya, gitu nih. Betul. Nah, gimana kalau kita bahas itu aja kan ya? Ya betul. Untuk kesempatan kali ini berarti kita akan membahas Korteks ya, atau yang biasa kita kenal juga CITAS atau siap ya. Kita kalau misalkan untuk memperkenalkan pada masyarakat semuanya. Nah, Korteks itu apa sih sebenarnya? Apakah suatu makanan atau aplikasi baru nih biasanya? Ya, aplikasi baru keluaran dari Direktorat Jenderal Pajak? Sepertinya bukan, teman-teman. Jadi sama seperti tadi ya. Untuk yang tadi sudah disampaikan itu perpajakan sedang mengalami suatu reformasi, walaupun sebenarnya sejauh ini selama ini itu reformasi itu terus terjadi ya Kak ya. Terus dilakukan. Betul, karena banyak masukan dari masyarakat, dari pegawai-pegawainya sendiri. Karena juga untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Betul, peraturan perpajakan kan juganya sebenarnya selalu berkembang ya untuk menyangkut semua proses bisnis yang begitu kompleks dan semakin berkembang. Betul. Ya, itulah hadirnya namanya Korteks. Nah, Kak, Korteks itu apa sih sebenarnya? Jadi Korteks itu Korteks ya. Jadi dia sistem inti administrasi perpajakan. Jadi merupakan suatu proyek redesign dari engineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi, kemudian pembenahan basis data perpajakan agar sistem perpajakan itu menjadi lebih mudah, akurat, andal, terintegrasi dan pasti. Yang pastinya akan mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Oke, menjanjikan ya ini ya sebenarnya Korteks ya. Tadi sempat sudah disinggung nih, manfaatnya itu ada yang andal, terintegrasi, akurat dan pasti, yang tuh biasa kita sebut mantap ya Kak ya. Iya, benar-benar banget. Itu singkatannya mantap ya kawan pajak ya. Mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Jadi hadirnya Korteks ini akan sangat membantu merombak habis mungkin untuk layanan yang dulu dirasa terlalu panjang atau terlalu ribet gitu ya, misalkan ya mungkin yang dialami itu akan diubah dari si Korteks ini ya. Benar. Mungkin sebelumnya juga ada layanan yang masih manual nih Kak Wiga, banyak yang mungkin terbatas ya, belum bisa dilakukan secara online. Kedepannya dengan ada Korteks itu bisa dilakukan secara online gitu. Oke, nah jadi makin digital nih. Benar, persiapannya untuk efisiensi waktu juga. Betul, menghemat waktu, menghemat biaya juga yang mungkin misalkan butuh untuk dilayani secara langsung kayak gitu ya Kak ya. Ya mungkin harapannya kan kalau misalnya layanan semakin mudah, lebih efisien, juga meningkatkan untuk kepatuhan wajib pajak. Nah betul, karena kan sangat dirasa riskan ya, biasanya kan khawatir nih tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Nah ini kita hadirkan untuk aplikasi-aplikasi atau terobosan-terobosan baru yang lebih mudah harusnya. Benar banget. Nah, jadi sebenarnya untuk layanan perpajakan
itu saat ini pun sudah diterapkan secara 3C nih Kak Wiga. Jadi 3C itu klik, call, dan counter. Jadi diusahakan layanan perpajakan itu sudah bisa dilakukan secara klik dulu yang pertama. Istilahnya secara online. Kalau mungkin sekarang kita kenalnya di DJP online ya. Jadi kayak mungkin lapor pajak, bayar pajak itu bisa secara online, ataupun mengajukan permohonan atau surat tertentu sekarang udah bisa secara online. Nah, baru kalau misalnya nggak bisa dilakukan secara klik, itu bisa melalui call atau telepon ke kering pajak gitu. Baru terakhir nih, kalau emang nggak bisa, terpaksa banget melalui counter, jadi harus secara datang ke langsung ya. kantor pajak, benar banget. Berarti semua lanal sudah disediakan ya? Sebenarnya iya. Nah, kedepannya dengan adanya Cortex ini, harapannya yang klik ini itu akan lebih dikembangkan. Jadi semakin banyak layanan yang bisa diakses secara klik aja. Jadi kalau pajak benar nggak harus repot datang ke KTP kayak gitu. Itu yang sangat dinantikan sih. Banyak sekali yang meminta, maksudnya nggak ada layanan online ya Kak ya. Perubahan itu memang ada ketika COVID-19 ya kemarin ya. Akhirnya sudah terbiasa juga, dan sekarang akan kami teruskan melalui reformasi di Cortex ini ya Kak ya. Oke, untuk Cortex itu sendiri sebenarnya sudah kita siapkan sedang dari lama ya Kak ya. Jadi reformasi ini sudah kami dari tahun lalu sebenarnya untuk semua prosesnya, dan akan segera launching nih. Benar banget. Di tahun-tahun ini. Ya, insyaallah. Ya. Nah, dari kan kalau misalkan dari suatu sistem perpajakan pasti banyak banget yang perlu dibahas ya Kak ya. Kalau misalkan mau dikerucutkan Kak Filia mungkin bisa menjelaskan sebenarnya perubahannya tuh di poin-poin apa aja sih gitu. Jadi sebenarnya kalau Cortex itu akan merubah lebih banyak proses bisnis gitu. Cuman yang mungkin akan bersinggungan langsung dengan kawan pajak itu hanya terkait 6 probis aja nih Kak Wija. 6 probis. Antaranya ada probis registrasi ya terkait pertama kita login ya. Atau mungkin terkait status perpajakan, status NPWP aktif, nggak aktif, kayak gitu, itu juga masuknya di probis registrasi. Kemudian yang kedua ada probis pembayaran, gitu. Kemudian yang ketiga ada probis pelapor SPT. Keempat ada probis layanan perpajakan. Kelima nanti ada yang baru yaitu probis taxpayer account management atau kita sekarang istilah baru ya, taxpayer account management. Dan yang terakhir adalah probis terkait penagihan pajak dan penegakan hukum. Ini saya tahu sedikit nih yang kayak proses registrasi sudah banyak nih yang dipaparkan di iklan-iklan yang termasuk pemadanan NIK menjadi NPWP nggak Kak? Iya, benar. Jadi itu sebenarnya pemadanan NIK terhadap NPWP itu berpengaruhnya nanti buat persiapan Cortex ini. Keseluruhan ya, makanya benar-benar digencarkan ya. Jadi jangan lupa kawan pajak mungkin ini sekalian mengingatkan sedikit ya. Mungkin ada yang belum atau ketinggalan info ya, belum pemadanan. Atau nanti jangan nanti deh, sambil dengerin lagi lebih dalam podcast ini sambil pemadanan. Karena gampang banget bisa secara online di website pajak.go.id ya. Betul. Karena nantinya seluruh probis yang berpengaruh ada perubahannya di Cortex itu dilakukannya di satu aplikasi aja. Nanti akan ada namanya taxpayer portal atau akun portal wajib pajak gitu. Nah, jadi kedepannya akan ada satu aplikasi itu aja, dan penting melakukan pemadanan data itu tadi karena loginnya dari NIK untuk yang orang pribadi. Ya, harus dipadankan nih sekarang juga, jangan ditunda lagi. Ya, biar bisa tetap mengakses layanan perpajakan terbaru gitu ya di Cortex kan. Oke, dari 6 probis itu Kak, kira-kira mungkin satu aja kali ya Kak yang kita bahas terlebih dahulu. Nanti kita kupas di kesempatan lain gitu ya. Karena biar lebih fokus ya. Kita mungkin pilih yang paling berkaitan, banyak berkaitan dan banyak perubahannya juga ya, yaitu di probis pengelolaan SPT mungkin. Iya, kita mau bahas terkait SPT ya Kak Wija, karena hangat banget kan, kemarin kan baru batas-batas akhir pelapor SPT. Iya betul. Sebenarnya banyak mungkin ya, dasarnya dulu deh SPT. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu SPT, harusnya sih enggak ya, sudah ketinggalan zaman banget loh nggak tahu SPT. Cuman kita definisikan dulu kali ya. Atau kita runtut dulu Kak Wiga. Jadi kewajiban perpajakan secara umum itu boleh untuk apa aja sih sebenarnya? Coba. Sebagai untuk kita sendiri yang awal tadi pasti ya mendaftarkan diri ketika memang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif ya. Jadi kalau misalkan kawan pajak memang wajib punya NPWP atau membutuhkan NPWP, jadi untuk syarat pertama adalah
mendaftarkan diri. Benar. Nah yang kedua itu adalah hitung dulu ya Kak. Jadi untuk seluruh aspek perpajakan itu sebenarnya tidak semua terkena pajak, ada aspek-aspek lainnya. Cuman kalau misalkan kawan pajak tergolong dengan wajib pajak yang punya pajak terutang atau ada terbayar gitu ya, jadi harus dihitungkan dulu nih bagaimana sih menghitung perpajakan dari kita masing-masing ya, kita dari hitung pun juga bisa ketahuan ternyata nggak bayar mungkin. Betul. Jadi harus dihitung dulu. Benar, jadi kita harus cari tahu terlebih dahulu aspek perpajakan masing-masing dari pekerjaan atau dari penghasilannya atau dari bidang usahanya apa, atau untuk badan seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah bayar tentu saja. Sudah ada nih dihitung. Oh ternyata kalau misalkan saya ternyata ada pajak terutang ya Kak, jadi kita harus melakukan pembayaran. Dan pembayaran pun bisa melalui dua cara ya, setor sendiri sama pemotongan dipotong oleh pihak lain. Betul, ada dua itu. Dan lalu yang terakhir yang ini yaitu lapor. Dari segala proses ini itu semuanya penting, cuman kalau misalkan tidak dilaporkan percuma ya Kak ya? Iya, benar. Karena ada kewajiban untuk lapor itu. Nah, lapor inilah disampaikan melalui SPT atau surat pemberitahuan. Jadi ini adalah media teman-teman untuk informasikan ke pegawai pajak, ke direktur jenderal pajak, ke negara. Sebenarnya kondisi yang Anda alami itu selama 1 tahun gitu ya, istilahnya track record kalian dalam 1 tahun itu ada di SPT. Iya benar, kayak penghasilannya berapa, objek atau bukan objek pajaknya, mengingat memang sistem di perpajakan di Indonesia kan self assessment. Ketika teman-teman tidak melaporkan nih, akhirnya akan ada misleading atau informasi dari pegawai dan kawan pajak sendiri gitu. Misalkan tiba-tiba dapat surat cinta, nah itu tuh sebenarnya sumbernya adalah biasanya kalau tidak lapor SPT atau SPT-nya salah gitu. Jadi penting banget. Iya, mungkin kan kawan pajak juga ada yang saya udah nggak bekerja loh kayak gitu. Nah, gimana sarana kawan pajak buat ngasih tahu nih ke negara, ke pemerintah, ke direktur jenderal pajak kalau misalnya nggak ada penghasilan ya lewat lapor SPT ini kayak gitu. Itulah senjata teman-teman untuk memberikan informasi terbaik atau terkini dari masing-masing selama 1 tahun pajak. Hak dan kewajiban perpajakan yang udah dilaksanakan. Betul. Banyak ya manfaat dari SPT itu sendiri ya. Jadi kalau dulu itu mungkin kita sedikit flashback. Bagaimana SPT tahunan SPT selama ini ya. SPT itu juga ada 2 jenis ya Kak ya. Sebenarnya nggak hanya tahunan ya. Mungkin kalau yang teman-teman banyak ketahui ya terkait SPT tahunan karena rata-rata wajib ya. Cuman juga ada SPT masa atau yang dilaporkan secara bulanan. Dimana tentu ada tahap-tahapan ini melakukan pelaporan. Kalau yang setahu saya sih ada 2 ya Kak ya. Yaitu tahap persiapan sama penyampaiannya gitu. Nah kalau yang disiapkan nih Kak, mungkin ada penjelasan terkait yang penyiapannya. Ya, kalau misalnya untuk persiapan SPT ya berarti menyiapkan dokumen-dokumen, data-data yang mau dilaporkan di SPT itu apa aja gitu. Kan tadi laporan SPT itu terkait penghasilan, objek atau bukan objek pajak, harta kayak gitu. Nah, dokumen-dokumen itu tuh yang disiapin. Kalau misalnya nih kayak Mbak Wiga sama aku itu kan karyawan ya kita. Kalau karyawan kan penghasilannya sudah dipotong pajak penghasilan sama pemberi kerja. Nah, berarti butuh dokumen untuk persiapannya adalah bukti potong. Oke, gitu. Mungkin kawan pajak usaha nih, berarti ya dokumennya adalah catatan atas penghasilannya selama setahun, karena memang tidak dipotong ya mereka ya, setor sendiri ya. Kalau memang harus ada yang setor melalui hitung tadi. Terus mungkin kalau misalnya untuk kawan pajak yang badan gitu ya, berarti menyiapkan laporan keuangan kan. Oke, jadi menyiapkan itu adalah menyiapkan semua dokumen pendukung. Yang mau dilaporkan, jadi harus disiapkan terlebih dahulu. Nah sayangnya dahulu itu ada yang otomatis ya Kak ya, by sistem sudah dari pemberi kerja masuk di laporan kita. Mungkin teman-teman udah sempat ketahui ya. Cuman ada yang secara manual ya Kak ya, terpisah. Karena ternyata waktu laporan belum muncul. Betul, karena memang tidak ada integrasi nih belum disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak menu-menu ini. Jadi akhirnya laporan harus dari awal kita flashback keseluruhan, disiapkan terlebih dahulu baru bisa pemberitaan laporan. Nah, jadinya akan terlihat nih untuk fitur-fitur baru apa yang kita sajikan melalui Cortex untuk terkait yang pemberitaan SPT ya Kak ya.
Umumnya kan kalau laporan SPT tahunan itu bisa melalui berbagai media kan sebenarnya Kak Wiga ya. Kalau misalnya sekarang sih kebanyakan sudah online ya, kan di akun DJP pajak, online itu tadi atau pajak.go.id. Nah sama nih di Cortex kedepannya juga akan secara online juga. Tapi nanti lewat yang taxpayer portal tadi atau ganti portal ya berarti ya? wajib pajak. Iya. Kemungkinan akan ganti aplikasinya, tapi tenang aja, pasti kita akan bertahap ya Kak. Ganti gitu. Kalau misalnya mau implementasi pasti kita akan ada kelas pajak lagi, sosialisasi. Dan seperti ini kita kenalan dulu gitu. Kalau nggak kenal kan nggak sayang. Cuma itu tadi mungkin butuh ya pemadanan datanya, terus memastikan mungkin ada nomor telepon sama alamat email di akun DJP online itu dipastikan yang aktif gitu. Karena mungkin bisa jadi kita pemberitahuan juga lewat situ. Ya pokoknya identitas inti teman-teman tuh harus diperhatikan. Karena udah secara online semua ya. Udah nggak ketinggalan zaman lah kita SMS-an atau datang langsung ke KPP ke rumahnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya secara online. Fitur-fitur yang baru juga pastinya secara online. Tadi kan ada berbagai macam SPT nih ya Kak. Ada SPT tahunan, ada SPT masa. Kita mulai dulu mungkin dari SPT tahunan kan yang baru aja terjadi, baru aja dilewatin kemarin gitu kan. Pertama untuk ya SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi, SPT tahunan PPHOP. Kalau misalnya kita kenal, ada beberapa jenis formulir SPT itu ternyata Kak Wiga untuk yang orang pribadi. Yang sekarang masih masih berlangsung ya. Mungkin kawan pajak ada yang nggak tahu bedanya. Emang ada berbagai macam formulir. Emang nggak cuma satu aja. Nah itu biasanya tuh. Soalnya biasanya dibantu Kak. Terus kayak, terus kalau ada banyak kita harus pakai mana dong gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan ada 1770, terus 1770S, ada 1770SS, tergantung jenis penghasilan yang diterima sama besarnya penghasilan bruto yang diterima. Itu klasifikasinya ya, jadi berdasarkan sumbernya mana sama berapa jumlah yang setelah diterima tahun. Ada 3 ya. Nah kedepannya nih dengan dari Cortex supaya kawan pajak nggak bingung lagi harus pakai formulir yang mana, mas harus nentuin dulu. Ya langsung lah disediakan fitur cukup satu jenis formulir SPT aja. Langsung fokus selesaikan di satu formulir. Jadi nggak bingung aku harus pakai formulir apa. Dan menghindari juga adanya kesalahan pengisian. Mungkin harusnya ngisinya pakai formulir yang ini, tapi pakainya yang ini kayak gitu. Jadi menghindari kesalahan itu di Cortex hanya ada satu jenis formulir aja. Terus kalau misalnya saat ini di berbagai formulir itu kan ada beberapa lampiran ya Kak Wiga ya. Jadi SPT bisa jadi nggak cuma satu halaman. Betul, dan itu menyesuaikan jenis lapangan kerjanya kan jenis penghasilannya sama jumlah penghasilannya. Nah kalau saat ini itu pengisian SPT dari belakang ke depan. Jadi istilahnya dari lampiran ke induk istilahnya nanti. Jadi lampiran itu mungkin kita ngisi dulu penghasilannya sesuai sub-sub penghasilannya. Mungkin penghasilan final, penghasilan tidak final, bukan objek kayak gitu, baru nanti dipindahin ke induk. Nah, kedepannya dengan adanya Cortex itu, laporan SPT mulai ngisi dari induk dulu, dibalik. Malah dibalik? Dari induk, baru nanti akan menambah lampiran sesuai dengan jawaban kawan pajak di induknya itu. Jadi yang ditampilkan dalam suatu misalkan website atau jendela ini adalah sesuai langsung fokus sama kebutuhannya kita masing-masing ya. Iya, benar banget. Kan kalau dulu banyak banget ya mencakup karena mau mencakup banyaknya klasifikasi sih ya. Tapi kalau cukup semua. Betul. Jadi ada berbagai banyak lembar mungkin. Terus kadang kan kayak lembarnya banyak tapi yang mana aja sih harus diisi kayak gitu. Iya, padahal nggak semua diisi ya. Padahal nggak semua diisi. Sesuai kebutuhan saja ya. Sesuai penghasilan yang memang diterima. Nah, kalau misalnya di Cortex itu karena ngisi dari induk, contohnya sih nanti mungkin jawab-jawab pertanyaan Kak. Kayak misalnya apakah Anda menerima penghasilan sebagai pegawai? Kalau misalnya nanti mungkin akan menambah lampiran untuk data bukti potong di pemberi kerjanya dia kayak gitu. Kalau misalnya ngisinya untuk yang badan, belum badan ya. Untuk misalnya usaha kayak gitu, nanti akan nambah pencatatan untuk yang rekap penghasilan bruto kayak gitu. Semakin banyak penghasilan yang dijawab iya di induk, kemungkinan akan semakin banyak menambah lampiran. Tapi tetap itu satu jenis formulir SPT aja. Jadi teman-teman nanti akan diasistensi melalui suatu pertanyaan-pertanyaan step by step akan mengarahkan teman-teman untuk menyelesaikan SPT tahunannya ya. Benar. Termasuk ini juga selain menghindari kesalahan pengisian formulir ya Kak Wiga, ini juga harapannya untuk menghindari ketidaklengkapan
lampiran SPT yang disampaikan. Oh iya gitu. betul. Jadi kan kadang ternyata ada nih kawan pajak yang udah lapor SPT tahunan secara online, tapi ternyata dikirimin surat ada lampiran yang belum dilampirkan di SPT gitu. Nah dengan adanya Cortex itu kalau misalnya kawan pajak menjawab pertanyaan tertentu, misalnya jenis penghasilan tertentu, itu nanti di sistem akan diwajibkan untuk mengupload dokumennya dan dokumen seperti apa yang sesuai kayak gitu. Jadi supaya jelas ya permintaannya. Menghindari SPT itu tidak lengkap lampirannya gitu. Jadi malah mempersingkat apa saja yang harus teman-teman lakukan ya di kedepan harinya, biar tidak pembetulan atau mungkin melengkapi lagi. Gitu. Wah, next. Oke. Terus yang selanjutnya fitur lain yaitu adanya bukti potong yang nanti akan terpopulated Kak. Jadi data-data bukti potong itu akan tersedia di akun portalnya wajib pajak itu untuk laporan. Otomatis ya, tidak perlu mengisi ulang. Kalau sekarang kan itu tadi seperti yang kata Kak Wiga, mungkin ada yang sudah masuk data bukti potongnya, ada yang belum kayak gitu. Nah, ke depannya diharapkan sudah masuk semua datanya, bisa pre-populated. Kawan pajak bisa tinggal milih aja nih yang mana penghasilannya benar gitu. Menghemat sekali untuk waktunya. Dan biasanya seringkali memasukkannya pun salah gitu ya Kak. Iya, benar. Jadi menghindari kesalahan itu juga sih. Kan juga sebagai sarana cross check, mungkin kalau kok ada bukti potong nggak ada, mungkin bisa konfirmasi dulu ke pemotongnya, pemberi kerja kayak gitu. Lebih mudah ya jadinya. Memang benar-benar Cortex ini itu sesuai dengan harapan atau banyaknya request dari teman-teman sih, karena memang beberapa tuh sebenarnya bisa impor ya Kak untuk bukti potong. Cuman ada beberapa yang akhirnya harus input satu-satu dan itu memakan waktu sekali. Sama mungkin atau nggak dikasih sama pemberi kerjanya. Nah ini kalau misalnya dengan Cortex kan udah pre-populated tuh, sepanjang pemberi kerjanya, pemotong pajaknya itu sudah bikin bukti potong, udah lapor ya, insya Allah udah muncul aja, nggak harus nunggu dokumen fisiknya. Oke, jadi mudah sekali untuk laporan ya. Benar banget. Untuk itu fitur yang di SPT tahunan PPh orang pribadi. Next, kita ke SPT tahunan PPh badan. Kira-kira apa aja nih Kak fitur baru yang akan ada di Cortex SPT tahunan PPh badan? Mirip nih, fitur yang diunggulkan tentu saja dari satu formulir. Memang satu formulir ya biasanya ya. Cuman untuk formulir yang 1771 kita kenalnya dahulu, itu tuh banyak lampiran yang sudah tersedia Kak. Dari satu A sampai betul, karena memang namanya badan usaha ya, banyak sekali jenisnya, terus banyak sekali KLU-nya dari dagang, dari apapun, dari jasa manufaktur. Nah itu kita mau mencangkup semua itu, makanya banyak sekali poin-poin yang harus dilihat gitu. Padahal pada prakteknya tidak semua tuh harus diisi. Jadi untuk yang Cortex ini, pelaporan SPT tahunannya juga akan mulai dari induk, di mana dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi masing-masing badannya. Baru lanjut ke lampiran-lampirannya akan dipertambahkan lagi. Jadi sama ya, kalau misalnya semakin banyak yang dijawab, penghasilannya kondisinya sesuai di induk, akan menambah lampiran-lampiran di belakangnya ya Kak Wiga. Betul, seperti itu nanti untuk langkahnya. Jadi seperti asistensi virtual ya. Karena kalau misalkan biasanya teman-teman kesini itu sama, kami juga akan menanyakan bagaimana Kak, apakah ada usaha, omset seperti apa, seperti itu. Dan nanti akan pertanyaan-pertanyaan itu akan digantikan by system. Jadi akan lebih bisa dikerjakan ya. Cukup dikerjakan antri di sini gitu intinya. Untuk yang pertama, poin pertama itu. Yang kedua adalah untuk laporan SPT tahunan badan, kan biasanya Kak kita memintakan atau harus melengkapi laporan keuangan ya. Wajib ya Kak itu lampirkan. Wajib. Sampai saat ini tidak ada perubahan. Karena itu memang untuk dasar pengisian tadi ya. Betul, sumber informasi utama untuk badan ya, itu neraca dan laba rugi. Dimana dahulu kami tidak mengharuskan standar tertentu gitu. Jadi akhirnya ternyata banyak wajib pajak yang memang tidak ada background keuangan ini, misalkan kan nggak selalu wajib ya, namanya usaha ya, itu bingung sebenarnya laporan keuangan itu seperti apa. Nah akhirnya di Cortex ini pasti akan disediakan standar utamanya, dan itu terintegrasi Kak pada lampiran 1 yang menyangkut 12 sektor usaha yang saat ini sudah ada. Jadi enak banget, tinggal nggak perlu bingung ya bikin laporan keuangan itu gimana, karena sudah disediakan by system ke depannya ya. Jadi udah sangat gampang deh untuk melengkapinya. Jadi akhirnya si SPT tahunan badannya tidak lagi kurang lengkap gitu. Jadi langsung lengkap.
serta juga pastinya bukti potong yang diterbitkan pemotong yang bekerja sama dengan teman-teman sendiri itu akan terpopulate ke dalam SPT tahunan PPh badan masing-masing. Sama kayak tadi orang pribadi ya, jadi kalau dapat bukti potong itu akan muncul ya. Betul. Di bagian pelaporan SPT-nya nanti ya. Iya, jadi tinggal cross check aja kan sifatnya. Iya, cross check. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai bisa langsung hubungi rekanannya. Benar. Okay. Itu untuk SPT tahunan. Jadi akan ya kemungkinan kedepannya akan lebih ringkas lah. Ya. Misalkan kalau biasanya kita laporan 5-10 menit, misalkan untuk orang pribadi ya, bisa sampai 5 menit aja gitu. Ya. Semoga ya, kan lebih mudah gitu kan. Akhirnya banyak deh yang laporan tepat waktu dan lebih benar juga ya, benar ya, lebih benar lengkap sesuai dengan amanah dari aturan yang sudah berlaku. Itu tadi SPT tahunan ya Kak. Kita akan masuk ke SPT masa-masa nih, karena banyak nih mungkin yang teman-teman ternyata ada kewajiban juga. Iya. Karena kan bulanan ya Kak ya, seringkali memang lebih berat ya untuk dipenuhinya, walaupun lebih rutin dari SPT tahunan. Mau mulai dari mana Kak? Kita ke PPh 21 dulu. Oke, oh iya, yang sangat baru nih ya. Baru dari launching. Hangat terus ya kayaknya sekarang ya. Karena banyak pelatihan baru kan Kak. Ya itu tadi ya. Sama nanti Cortex ini akan selalu ada yang baru dan pasti ada sarana untuk penyuluhan dan belajar seperti ini. Jadi kalau yang SPT masa PPh 21 sebenarnya kawan pajak ini udah mulai belajar untuk persiapan Cortex, di mana sudah ada penerapan TER Kak. Oke. Tarif efektif rata-rata itu kan yang rame banget kemarin dibahas ya. Nah itu sebenarnya kawan pajak kalau udah belajar TER itu udah persiapan banget untuk persiapan di SPT masa PPh 21 ketika ada Cortex nanti gitu. Nah jadi sama kedepannya SPT masa PPh pasal 21 akan web based. Oke. Jadi kalau misalnya kawan pajak tahu sebelumnya itu laporan PPh 21 pakai aplikasi sendiri namanya ESPT PPh 21. Itu masih harus diinstal di perangkatnya dulu. Belum kalau update aplikasi harus diupdate. Nah, dengan adanya TER itu kemarin kan ada aplikasi baru e-Bupot PPh 21 di DJP Online. Itu sudah web based. Jadi online ya. Sama, jadi di Cortex juga akan web based. Jadi kalau misalnya ada update nggak perlu update sendiri karena nanti udah by system. Nggak perlu hilang-hilang datanya kalau misalkan komputernya rusak. Sama kan juga pasti lebih real time ya. Mau dibuka di perangkat manapun pokoknya bisa buka loginnya. Pasti ya udah data yang update yang dari situ. Bekerja tim juga bisa ketika menggunakan web based itu ya. Jadi pasti udah nggak perlu update dan real time. Dan tentunya ke depannya ada yang baru nih, sebenarnya ini menyinggung sedikit spill di Probis registrasi nih Kak Wija. Ke depannya dengan adanya Cortex, NPP cabang itu akan berubah nama ya. Jadi NITKO atau NITKO. Sebenarnya kalau kawan pajak perhatiin di DJP Online di profil ya kawan pajak itu masing-masing sudah ada NITKO-nya Kak. Oh sudah terlihat ya untuk sekarang ya di profilnya. Jadi 16 plus 6 digit ya kalau salah benar ya? Iya betul. Jadi NITKO itu kedepannya akan menggantikan NPP cabang. NPP cabang tidak akan ada lagi. Jadi seluruh kewajiban perpajakannya langsung ikut di pusat. Namun si NITKU ini terkait PPh pasal 21 bisa membantu untuk membuat data bukti potong. Masih punya wewenang untuk membuat bukti potong. Cuma nanti untuk pelaporan pembayaran pajaknya itu udah kantor pusatnya, NPP pusatnya yang melakukan. Oke, administrasinya jadi lebih ini ya, rapih ya. Bener. Nah, ini kalau misalnya sebenarnya ada nih kawan pajak instansi pemerintah yang udah belajar nih Kak. Jadi instansi pemerintah itu sebenarnya sudah punya subunit gitu. Jadi kurang lebih nih penerapannya juga hampir sama untuk Cortex ke depannya. Jadi subunit itu juga sifatnya dia punya login juga di webnya, tapi hanya sebatas membantu membuatkan data bukti potongnya aja. Tapi nanti untuk pembayarannya, pelaporannya itu pakai NPWP instansi pemerintahnya. Ke depannya pakai NPWP pusat ini aja. Jadi pakai cukup satu NPWP itu aja. Gitu. Lebih ringan untuk di administrasi perpajakannya juga ya, karena akhirnya kan berarti beberapa kewajiban perpajakan hanya pada pusat ya. Kalau dulu kan 2 kali langsung ya. Terus dulu mungkin kalau sekarang kan juga masih bingung ya, kayak berapa ya sih yang harus dibayar di cabang, PPh 21-nya yang disetor, yang di pusat berapa. Kalau misalnya ini kan udah jadi langsung jadi satu aja di pusat, kayak bisa langsung cepat dengan untuk laporan ya. Bener banget. Itu tadi untuk yang PPh 21. Oh ya, ada tambahan sih Kak, ini sebenarnya waktu sempat pas kelas pajak kemarin.
waktu penerapan TER juga. Kan kalau misalnya di TER itu yang harus dilakukan salah satunya adalah menginput data lengkap penerima penghasilannya, meskipun penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Oh iya, di bawah PTKP kan tidak ada yang dipotong ya. sebenarnya. Kalau di SPT sebelumnya, sebelum tahun 2024, sebelum TER itu berlaku, itu sebenarnya kawan pajak tinggal menginput totalnya. Kalau misalnya pegawainya bahasa di bawah PTKP tadi, semua, misalkan 5 langsung 50 input, juta. Iya, benar, langsung rekapnya. Tapi kalau misalnya di TER sekarang kan tetap harus diinput satu-satu tuh. Iya. Sebenarnya itu nanti kaitannya sama di itu tadi SPT tahunan orang pribadi PPH di masa yang akan datang gitu ya. Karena kan kenapa sih harus diinput yang di bawah PTKP datanya lengkap, sekarang harus nginput identitas NPWP-nya atau NIK-nya. Karena itu nanti akan masuk ke data SPT tahunan orang pribadi yang menerima penghasilan tersebut tuh Kak Wiga. Jadi supaya kawan pajak yang orang pribadi nanti itu kalau misalnya laporan nggak perlu nginput penghasilannya secara manual. Kan dari data bukti potong yang mulai tahun 2024 ini sudah pakai TER, itu udah diinput identitas lengkapnya. Ya. Itu nanti akan terpopulated ketika laporan SPT tahunan orang pribadi penerima penghasilannya. Gitu. Jadi itulah pentingnya kawan pajak pemotong itu membantu untuk melengkapi identitas penerima penghasilan meskipun di bawah PTKP. Jadi memang Cortex ini adalah proyek bersama ya. Mungkin ada beberapa titik yang tidak biasa ya. Jadi dirasa berat atau malah memberatkan, bukan meringankan. Cuman untuk tujuan akhirnya harusnya secara nantinya Cortex ini terus berjalan dan sudah terbiasa digunakan, itu harusnya akan lebih memudahkan untuk segala pengawasan, dari aspek pengawasan, dari aspek pemenuhan kewajiban perpajakan masing-masing gitu ya. Jadi satu pihak satu sama lain itu memang saling bertaut gitu. Biar menghindari kesalahan juga. Betul. Jadi memang untuk di awal-awal ini kami tentu sangat membutuhkan kerjasama dari teman-teman kawan pajak ya untuk menyukseskan tujuan baik bersama dari Cortex ini. Benar banget. Oke, itu tadi untuk yang PPh pasal 21, kita lanjut yang PPh pasal 22, 23, 4 ayat 2. Atau sekarang kita sebutnya SPT Berarti masa unifikasi. Itu sudah launching duluan ya Kak ya, sebelum PPh 21. Proyek pertama nih. Iya, udah tahun 2022 mungkin ya. Generasi E ya. Generasi E Bupot ini. Malah lebih enak, kenapa? Karena ini secara sederhana terlihat dari judulnya yaitu unifikasi ya Kak. Benar. Jadi kan jadi satu. Kalau dulu itu mungkin para pegawai perpajakan yang di perusahaan-perusahaan yang sudah lama ngurus itu kayak satu laporan dulu 4 ayat 2, sama dulu kan juga pakai SPT juga Kak. Iya betul. Jadi satu. Jadi masih aplikasinya malah numpuk banget ya. Iya betul. Akhirnya sekarang sudah mulai nih menjadi satu jendela yang kita sebut SPT masa PPh unifikasi, di mana Cortex nanti benar-benar semuanya satu jendela. Baik SPT tahunan, SPT masa, perubahan profil, nah itu jadi satu platform aja gitu. Kalian bisa melihat semuanya, tinggal milih menunya kalian butuh apa di situ semua. Sama konsepnya nanti untuk SPT masa PPh unifikasi ini adalah mini size-nya dari Cortex yang besar teks portalnya itu ya. Fitur-fiturnya sebenarnya juga nggak jauh beda ya Kak, sama yang udah ada di unifikasi sekarang. Ya utamanya yang terkait pembuatan kode billing itu juga udah terintegrasi nanti di draft SPT-nya. Betul, kalau sudah pernah nyoba ya. Kalau dulu kan kita harus ke menu billing atau ke KPP untuk membuat. Bisa jadi juga salah kan Kak, disitulah timbul kesalahan, salah masukin kode jenis pajak, salah masukin kode jenis setoran. Dengan udah adanya e-Bupot unifikasi itu sebenarnya tahu belajar kan. Kalau misalnya udah bikin data bukti potong nih pakai kode jenis A, kode jenis B, terus nanti yang terutang untuk pembuatan billingnya itu sudah otomatis sudah sesuai kode jenisnya, sesuai bukti potong yang udah dibuat. Jadi mengurangi kesalahan juga. Betul, jadinya tidak perlu pemindah bukuan biasanya kan, mengurangi load yang itu juga. Sama juga lebih hemat waktu kan, kalau misalnya ada kesalahan harus ngajukan pemindah bukuan kan malah mundur tuh. Iya, jadi nggak bisa lapor, betul. Nggak bisa tepat waktu juga. Banyak resiko yang dilakukan ketika memang terpisah-pisah nih Kak ya menunya. Dan kan ini juga ada yang menarik Kak di SPT masa PPh unifikasi. Kalau tadi kan kita menyajikan bahwa pemotongan-pemotongan itu akan langsung masuk ke datanya Kakak masing-masing ya kawan pajak di XPR portal lagi. Lah nambah lagi yaitu memperoleh notifikasi. Benar. Jadi setiap kawan pajak mendapatkan bukti potong,
itu akan ada notifikasi pada aplikasinya kawan pajak sendiri untuk ada bukti potong yang telah diterbitkan. Jadi teman-teman bisa bantu cross check. Ini mungkin yang tidak biasa ya Kak. Di PPh 21 tadi itu juga ya, kenapa kok pakai tersi? Itu yang sedikit menyinggung ya, bahwa sebenarnya wajib untuk teman-teman yang dipotong seperti saya pun jarang ya ngecek apakah benar sih perpotongan perpajakannya. Ternyata ada beberapa banyak nih di lapangan bahwa pemberi kerjanya ini stuck di peraturan yang lama misalkan. Padahal ada peraturan-peraturan terbaru yang menguntungkan nih buat wajib pajak, mungkin fasilitas perpajakan jadinya tarifnya lebih kurang seperti PPh tertel lebih kecil. Betul. Nah, di TER ini itu memudahkan teman-teman untuk meng-cross check karena perhitungannya sederhana, nggak perlu dikali 12 balik lagi kayak gitu. Langsung ada kalkulator pajak juga. Ada kalkulator pajak juga sudah di pajak.go.id untuk kita menghitung. Sama seperti itu. Ditambahin di Cortex ada notifikasinya ya Kak Wija. Di Unifikasi ada notifikasinya pula. Jadi kita bisa cek. Ini sebenarnya takutnya ada beberapa juga yang pernah kita temui bahwa bukti potong itu sebenarnya bukan untuk orang yang dimaksud. Atau jadi mungkin nominalnya beda ternyata. Betul. Jadi kan akhirnya teman-teman juga bisa mengawal ya, apakah benar dari mekanisme pemotongan ini perpajakannya sudah sesuai tepat sasaran. Termasuk nanti kalau misalnya ada perubahan di data bukti potongnya, itu nanti kawan pajak di taxpayer portal lain juga akan dapat notifikasi Kak Wija. Betul. Jadi lebih enak ya semuanya ini. Terpantau. Real time. Betul. Sesuai dengan yang mantap tadi. Itu tadi yang SPT masa PPh. Dari tadi kita udah bahas PPh. Sebenarnya ada satu lagi yang juga ya, yaitu adalah PPN, SPT masa PPN. Nah, gimana nih Kak kondisi sekarang kalau PPN nih? Sekarang mungkin teman-teman yang sudah menjadi PKP, coba hitung berapa aplikasi, berapa website yang dibutuhkan untuk teman-teman mulai dari membuat faktur pajak hingga laporan. Termasuk passwordnya juga. Passwordnya itu nggak cuma password. Kalau teman-teman mungkin yang belum PKP ya, itu password yang kita gunakan itu ada minimum 3 lah. Minimum 3. Yang digunakan untuk masing-masing aplikasinya itu. Jadi untuk pembuatan faktur itu menggunakan aplikasi desktop. Lalu untuk profilnya ada e-faktur, kita sebutnya web base-nya e-faktur.pajak.go.id. Cuman itu juga bukan tempat untuk laporan, karena untuk laporan sendiri ada websitenya sendiri. Memang prosesnya tuh sangat panjang dan memang berat gitu teman-teman. Sedangkan untuk SPT masa PPN ini itu adalah resiko tertinggi, biasanya adanya tunggakan. Karena keterlambatan lapor satu aja akan dikenakan 500.000 ya. Satu hari aja gitu. Nah dari sini menjadi pusat intinya ya, pembaruan lah dari Direktorat Jenderal Pajak. Ternyata memang PPN ini perlu untuk direformasi juga ya. Karena aplikasinya dia sebenarnya satu kan, PPN itu kan satu. Tapi aplikasinya itu lebih dari satu ya. Bahkan kan juga terpisah dari core-nya lah. Misalnya kita sekarang udah punya DJP online ya. Dimana-mana kan sudah kebanyakan di DJP online bayar gitu kan ya. Tapi ternyata PPN itu terpisah, nggak di DJP online, tapi punya website sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya nanti ternyata ada PPN yang harus disetor, bikin billingnya juga ke DJP online lagi. Iya, jadi istilahnya banyak step-step langkah. Sebenarnya saling terintegrasi. Iya. Cuman nggak jadi satu aplikasinya, maksudnya saling sinkron, bukan terintegrasi, saling sinkron per aplikasinya. Cuman tetap pisah-pisah. Nah, kedepannya nggak ada Cortex, cukup ya itu tadi jadi satu di jendela. Di situ semua sudah bisa Anda selesaikan untuk kewajiban pelaporan SPT masa PPN-nya. Nah, termasuk pembuatan faktur ya Kak Wija. Kedepannya juga pembuatan faktur pajak di taxpayer portal aja. Jadi sama aplikasinya dengan yang buat laporan PPh tadi. Dan juga permintaan nomor seri faktur. Nah, kalau misalnya kawan pajak yang PKP nih, kalau misalnya mau bikin faktur kan pasti harus minta nomor seri faktur pajak dulu. Di website yang beda lagi. Betul. Nah, kedepannya nih ada Cortex. Nomor seri faktur pajak itu akan auto-generate. Oke. Jadi nggak perlu minta-minta lagi. Nggak perlu kehabisan dan nggak perlu ngembalikan biasanya kan kalau per tahun ya. Jadi lebih mudah. Nah kalau untuk yang SPT masa PPN itu mungkin kalau tidak mengenal bukti potong ya Kak ya, tapi ada pengkreditan pajak masukan. Itu juga tentunya akan secara otomatis ya. Kompensasi pajak masukan dari masa pajak sebelumnya terisi secara otomatis.
Jadi sistem akan menyediakan historinya untuk Bapak Ibu sekalian, lalu menggunakan saldo kompensasi kelebihan pajak masukan dari pajak keluaran. Jadi tinggal milih mau dikompensasi bulan masuk pajak. Betul. Kalau misalnya sekarang masih terpisah ya. Ya, betul. Masih ada proses 3 langkah mungkin untuk upload dan juga mengklaim si pajak masukannya itu. Kemudian kalau misalnya ini ada kawan pajak yang mungkin bertransaksi di instansi pemerintah, itu kan biasanya instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN. Itu kan ada jenis-jenis PPN tertentu yang harus dipungut oleh pemungut PPN. Nah, kedepannya pemungutan PPN oleh pemungut PPN itu juga akan terintegrasi dengan faktur pajak yang udah diterbitkan oleh sama kayak bukti potong ya. Jadi mungkin udah bisa cross-check juga pembayarannya ya. Gitu ya. Ternyata ada nih pemungutan yang sudah Anda bayarkan melalui instansi, apakah sudah dibuatkan faktur dan sebagainya. Dan juga kedepannya cuman ada satu jenis formulir SPT. Benar. Sama ya sama dia. Sebenarnya sekarang udah semakin ringkas jenis SPT PPN. Cuman kedepannya akan cukup satu lagi aja gitu. Kalau sekarang mungkin masih terpisah, ada SPT masa PPN sendiri, PPNDM, pemungutan PPN non PKP, PPN PMSE. Kedepannya cukup satu jenis formulir SPT masa PPN saja dan jadi satu di Taxpayer Portal. Dan kawan pajak yang kawan-kawan instansi pemerintah juga jangan khawatir, sama aplikasi di TP Portal juga. Iya, akan jadi satu deh. Pokoknya jenisnya sama, cuman mungkin untuk yang Anda butuhkan akan berbeda-beda. Fitur-fiturnya ya. Sesuai dengan registrasi yang tadi di awalnya. Sesuai dengan kebutuhan deh intinya gitu. Jadi kepo ya bentuk Taxpayer Portalnya. Iya, benar banget nih kawan pajak. Jadi kayak beneran mudah banget ya Kak. Udah mudah, terintegrasi. Itu sih kayaknya poin penting yang kalau misalnya menurut saya itu sangat signifikan ya. Signifikan, benar. Karena perubahannya mengurangi tuh resiko misleading komunikasinya. Ngafalin password juga loh Kak Wiga. Iya. Cukup satu. Kalau boleh spill juga nih Kak Wiga. Okay. Di probis registrasi nanti untuk login di Taxpayer Portal itu juga bisa menambahkan fitur pakai face recognition. Wow. Jadi kalau misalnya lupa ketinggalan zaman ya. Iya, kalau misalnya nggak mungkin ya passwordnya apa. Hilang nih mukanya ya. Saya lupa passwordnya apa. Nggak perlu scan aja. Nggak perlu Evin-nya. Ya nggak perlu Evin, bener banget. Wah, gitu. Sebenarnya emang udah didaftarkan gitu. Jadi kayak wah fiturnya udah ngikuti perkembangan zaman banget. Betul. Jadi memang sangat penting ya reformasi perpajakan ini. Ya ini sedang bertahap sangat-sangat disiapkan agar semua fitur-fitur ini memang berjalan sesuai idealnya ya. Dan harapannya memang besar untuk beneran membantu kawan pajak nih. Jadi kawan pajak semakin mudah untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan kawan pajak semua. Benar. Wah, banyak banget nih fitur-fitur yang sudah kita kenal ya. Manfaat-manfaatnya untuk terkait dengan SPT tahunan. SPT tahunan, SPT masa tadi juga ya. Ini probis SPT Kak tadi kita bahas. Khusus probis SPT. Masih ada 5 lagi nih PR-nya untuk mengetahui ya. Buat kawan pajak yang pingin kepo-kepo. Ada caranya nggak Kak? Untuk belajar dulu deh sambil nunggu podcast-podcast lainnya. Kalau misalnya kawan pajak pengen tahu lebih banyak lagi, kawan pajak juga bisa akses di YouTube channelnya Dijen Pajak RI. Di situ juga tersedia berbagai informasi terkait Cortex di probis-probis lain. Oke. Kalaupun misalnya tadi juga masih bingung belum dapat gambaran yang SPT juga bisa dibantu cek lagi di YouTube-nya Dijen Pajak. Ada ya tampilannya lah, tampilan dan awalnya. Sebagai informasi juga nih kawan pajak, informasi yang kami sampaikan ini juga bisa jadi akan ada perubahan. Tergantung dengan adanya update pembaruan sistemnya ke depan sama regulasi perpajakannya juga. Gitu. Ya karena memang ini prosesnya akan sangat panjang ya, nggak bisa set-set biar lebih tepat sasaran. Benar. Juga jadi itu tadi mungkin kembali kita tekankan bahwa kerjasama antar kawan pajak dengan petugas pajak itu akan sangat dibutuhkan ya untuk kesuksesan reformasi perpajakan ini. Jadi jangan lupa untuk yang sekarang mungkin bisa dicicil pemadanan NIK menjadi NPWP. Cek identitas utamanya baik badan maupun orang pribadi, apakah emailnya sudah benar dan aktif, nomor telepon bisa dihubungi, dan alamatnya sudah sesuai dengan alamat yang saat ini ditinggali atau yang alamat usahanya. Karena setiap informasi-informasi itu tidak lain ya dari telepon atau email atau surat ya Kak ya.
Dan juga media-media sosial seperti ini mohon dimanfaatkan. Kalau teman-teman paling sudah biasa juga ya mendengarkan podcast, melihat kita juga punya IG live, atau konten-konten grafis dan reels yang ada di seluruh media sosial yang kami miliki. Itu semua adalah sumber belajar ya. Gitu. Kalau nggak dicuci dari sekarang pasti nantinya akan merasa susah gitu untuk mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat. Iya, harapan kami kan juga ini kedepannya Cortex tuh memberi kemudahan. Betul, bukan kalau malah kawan pajak nggak memberatkan. tahu kan jadi sayang banget kan. Padahal kan betul. Ya manfaatnya sebenarnya untuk kemudahan. Benar, walaupun kita memang sangat berupaya ya dari kayak gini podcast terus penyuluhan. Tapi kan lingkup kita untuk memberikan informasi secara cepat kan mungkin masih perlu by step ya Kak ya. Kalau misalkan ada payung lebih bersih, media-media dari teman-teman, terus lebih semangat untuk ke kawan pajaknya belajar sendiri, itu akan lebih cepat informasi yang berjalan. Benar-benar. Ya kita doakan semoga Cortex ini benar bisa segera diimplementasikan. Jadi bisa segera dimanfaatkan oleh kawan pajak, segera dipelajari juga. Sesuai tadi manfaatnya kan mantap ya Kak ya. Betul Kak, nice ya. Semoga Cortex sangat bermanfaat ya buat teman pajak. Ada lagi mungkin Kak yang perlu kita sampaikan? Mungkin itu dulu ya Kak ya. Ya udah lumayan banyak. Ya untuk yang probis tadi yang lainnya silakan dinantikan di media sosial kami yang lainnya ataupun di media sosialnya Ditjen Pajak RI. Ya, sekian dari kami ya. Terima kasih untuk sudah menyaksikan podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Deep Tech selanjutnya. Dadah, terima kasih. Deep Tech, Deep Talk about Tech.